Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, mahasiswa YN Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya mengambil KPM DR berbasis medsos, yang mana partner saya Radian Saputra dan Sri Wahyuni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah podcast tentang faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya akan jelaskan apa saja sih sebenarnya faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Selamat mendengarkan. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini memprihatinkan. Hal tersebut terlihat bahwa Indonesia kurang memperhatikan adanya pendidikan di Indonesia. Pemerintah selalu sibuk dengan urusan yang lainnya, sehingga acuh tak acuh dalam menghadapi permasalahan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, banyak masalah yang muncul akibat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tersebut, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Memasuki abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya yaitu memasuki abad ke-21, arus globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Nah, kemajuan iptek dan perubahan yang telah terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang luas dan modern. Dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara-negara yang lain. Saat ini yang kita rasakan adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, dan hal itu diperoleh setelah kita membandingkan pendidikan di negara kita dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penyokong dalam peningkatan sumber daya manusia di Indonesia untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah berkompetensi atau bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Setelah kita amati, terlihat jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mana mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sebenarnya apa saja sih faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia? Nah, ternyata masalahnya itu adalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan, yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya revaluasi pendidikan dan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Permasalahan tersebut yang terjadi di Indonesia sekarang. Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut. Yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti ini juga yang menyebabkan efektivitas pengajaran di Indonesia sangat-sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing dan diharapkan
dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya, bukan hanya ingin dianggap hebat oleh orang lain. Nah, dalam pendidikan di sekolah menengah, misalnya seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektivitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di Indonesia, dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektivitas pendidikan di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu juga lah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Nah, pada intinya, kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal penyebabnya yaitu efektivitas, efisiensi, dan standarisasi. Nah, pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.